sudah datang ke tempat praktek saya. Apa yang bisa saya bantu, Pak Yang? Iya, Susah napas? Enggak dong. Ini Apa yang bisa saya bantu? Apa yang buat kamu insecure lagi sekarang? sekarang nggak ada karena aku udah percaya diri. Oh my god. Tapi jujur nih ya, foto KTP itu kan seumur hidup. Boleh nggak kita lihat foto KTP Pak Yang? Sumpah itu foto KTP terkonyol. Ada ya? Ada. Oke, kita akan tayangkan di televisi kita. Demi wajah cerah dan glowing, Mayang adiknya Vanessa Angel bayar klinik kecantikan seharga 80 juta. Buset, 80 juta. 80 Iya. juta. Ini benar atau marketing dari kliniknya? Ayo. Benar. Benar. Itu hidung tambah panjang tuh. Kalau nggak ada di sini, siapa sih tipe suami ideal kamu? Sudah perawatan mahal nih. Iya. Yang penting sih aku Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Bunga capek gue. Dok, tapi ini masih banyak banget pasien, Bukan Dok. capek ngadepin pasien. Cari tantangan yang lebih oke dong. Cari tantangan. Bentar saya lihat daftar dulu ya. Ini banyak banget, Dok, lihat nih. Tantang Ada. tinju atau tantang? Bukan, tinju beda lagi, Dok. Nih ada, tadi kan ada Michelle Judith, ada Kak Melanie Ricardo. Ini tuh ada Justin Bieber, Selena Gomez. Siapa sih, Dok? Itu Selena Gomez. Selena Gomez pengen semuanya konsultasi sama dokter. Taylor Swift. Taylor Swift ini tukang jahit. Itu ya, Dok. Kasih yang lebih menantang. Mereka itu kan sudah cantik. Aku sudah buat cantik mereka semuanya. Kalau enggak mereka enggak jadi artis itu semuanya. Iya ya, sebentar. Ada nih, Dok, nih tantangan. Ini dia udah berkali-kali perawatan gak berubah-berubah. Tantangan baru dong. Beneran ya? Beneran. Oke nih. Beneran ya? Iya. Saya panggilin. Dia udah bawa duit banyak, Dok. Kali iya, dia royal banget orangnya. Sering perawatan kanan kiri. Sering kanan kiri pokoknya. Depan belakang juga. Depan belakang atas bawah. Ya, mau ya? Tapi enggak bagus-bagus. Nggak bagus-bagus. Kata orang sih nggak bagus-bagus ya, Dok. Tapi kalau kata saya mah iya lumayan sih. Butuh tangan gue untuk diperbaikin. Bagus. Bentar ya, saya panggilin langsung ya. Untuk Ibu Mayang Luciana, silakan masuk. Sepertinya saya kenal nama ini. Kenal ya? Kenal apa sih? Ini viral banget. Astaga, Mayang, anak Dedi. Ya ampun, halo Kak Mayang. Saudaranya Fuji. Oh, yang lebih itu ke ya? ipar sih. Lebih ke ipar. Ipar ya, bener-bener. Kak Mayang sama siapa? Dok. Cantikan ya. Cantik ya. Emang dulu enggak, Dok? Aduh takut. Gimana? Tapi kamu lebih cantik loh, sumpah. Beneran. Masya Allah. Lebih cantik dari terakhir kita ketemu itu sudah cantik. Sekarang lebih cantik lagi. Bener. Apa yang berubah dari Mayang ya? Apa Sepertinya ya? kalau kita buat transformasi Mayang dari masa ke masa itu kayak paling terlihat deh. Banyak sih perubahannya. Apakah setelah podcast ini lebih banyak yang memuji Mayang? Sepertinya iya. Iya. Ataukah tetapkah komentarnya tetap sama? Karena dia tuh di sosmed tuh napas aja salah, Dok. Iya ya. Napas aja salah. Kalau kata gue mah lu tutup akun dah. Tutup akun, tutup usia. Oh enggak. Enggak. Masih muda. Suka banget ya. Ayo Mayang kesini Maya. Nama Dedi. Sama Dedi. Always. Dedi ada. Ada di ruang tunggu. Dedi kira-kira mau gak ya sama saya? Oh, apa nih Mau Mas? nggak ya? Dedi kan banyak duitnya. Ya. Terus aku Dedi yang ini kagak. Dedi yang sekarang enggak. Saya pintar masak ini. Saya pintar masak balado remote AC loh. Enak ntar. ada remote asik gimana? Iya, ntar Neng Mayang mau pasti ya. Ibu Tiri. Boleh, aku kebetulan suka balado-baladoan balado sih, Kak. suka pedas. Suka. Ih, bagus banget. Mayang, tapi kamu cantik banget loh, sumpah pangling banget. Banget. Apa yang berubah lagi ya? Kemarin kamu ketemu dengan aku, hidung. Hidung. Oke. Hidung yang berubah. Sekarang ketemu dengan aku, itu lagi treatment gigi ya? Sampai sekarang masih treatment gigi Masih, ya? Masih masih. perbaikin Masih. gigi. Itu sudah loh ya perbaikin gigi? Belum ya? Udah, kan ini aku pasang bel udah hampir 1,5 tahun. Udah lama dia, Dok. Tapi belum banyak berubah ya? Berarti giginya berubah lagi nih kayaknya nih. Berubah. Berubah. Apanya, Dok? Kulitnya jadi lebih putih. Bener. Tapi nanti aku sekalian mau konsul gak apa-apa kan, Dok? Boleh. Tugas kamu datang ke sini kan konsul dengan aku. Jadi Kan lebih putih. kata orang kan Kamu bilang tadi maghrib. iya, kata orang kan dia
di komen ini mah di komen ya. Katanya Mayang kulitnya maghrib banget. Padahal Isa ya dok. Nggak, lebih ke tahajud sih. Lebih ke tahajud sih. Ternyata pas lihat Ternyata aslinya enggak lah, asar lah. lebih Beda tipis sama maghrib lah ya. enggak, beneran lebih putih. Senja-senja Kalau gitu. kamu ngelihat dia pertama kali muncul, ngelihat dia tahun lalu, ini jauh lebih putih. Jauh sih. Ini jauh lebih putih. Tapi aku ngeliat juga iya jauh. Karena dia infus tempat gue pastinya. Oh iya, masa sih? Emang iya kamu Iya infus di dong. sini? Pakai produknya gue pastinya. Tapi aku sempet pakai produknya dokter kan. Yang apanya body care? Enggak, skincare-nya. Oh iya. Skincare kan pernah dikasih. Kalau ininya dari infus. Makanya jadi lebih putih. Masih Jadi ada lebih tuh putih. sampai sekarang. Sekarang lu masih mau ngatain maghrib nggak? Ya masih lah. Ini belum setahun loh. belum. Nanti tahun depan dia lebih cantik lagi, tiba-tiba diterima di Miss Universe mana gitu. Lu tolong catat Ryuka Bunga ya. Lu katain dia ya. Aduh, Ini orang bukan yang saya. dulu katain. Bukan saya, itu netizen TikTok ya kan. Ya saya juga sih. Astagfirullahaladzim. enggak Apakah ngomong. mereka yang menyebabkan Jangan-jangan kamu ini salah berubah? satu dari mereka. Ya iya. Pastinya lah. Apakah komentar dan hujatan dari mereka yang membuat kamu berubah? Yang paling nge-trigger. Salah satunya sih, karena kan aku juga di dunia entertain ya dok ya. Yang pasti kan penampilan juga nomor satu gitu. Aku jadi sekarang lebih concern banget sama penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mulai perawatan muka, terus suntik putih juga. Karena emang diri yang dijual kan, bukan jual diri, bukan. Nah, ini takut diri. ada miskom ya. Iya, takutnya, maksudnya badannya memang aset kita. Aku juga gitu kan. Jadi kita. Tapi harus banyak tahu. yang diubah ya jadinya ya. Enggak sih. Alis. Kayak Diapain dok? Aku Sulam. belum pernah. ketawa sih dok. Sulam. Emang kelihatan. Gue sudah bilang mata gue itu sudah kayak Keren scanner. banget. Parah. Mata gue sudah kayak scanner. Dari tadi bintang tamu nih deh kemarin dilihat langsung bener tebakan dia. Iya. Kata gue mau jadi dukun dok, harus jadi dokter. Coba berdiri dong, Mayang dong, apalagi nih. Aduh. Penasaran nih dalam-dalamnya diubah nggak nih? Oh, Enggak apa sih, dok? Dok. Nah, ini dok, bemper dirubah nggak dok? Bemper belakang. Bemper enggak ya? Agak kurusan ya. Betul. Agak kurusan ya. Oke, silakan duduk. Ini diet. Diet. Oke. Biar apa sih kak? Kamu mau diet juga orang tetap ngehujat. Enggak. Enggak sih. Mohon maaf ya susternya ya. Gak usah kamu aduin. Enggak kok. Udah mau saya pecat kok. Ini mereka ini memang sok-sokan. Emang mereka lebih cantik dari kamu juga kagak. Nah itu dia benar. Netizen tuh cuman berani jari doang. Iya. Kalau kayak aku nih sekarang, awalnya tuh iya si Mayang gini-gini. Pas ngeliat aslinya, enggak. Enggak salah lagi. Serius. Ini bening banget, sumpah. Beda banget sama yang di TikTok. Iya beneran dah. Oke Mayang, Mentar sudah ya. datang. Sudah datang ke tempat praktek saya. Apa yang bisa saya bantu, Mayang? Iya, Susah bukan napas? Enggak dong. Ini lebih kesehatan. Apa kesehatan ya? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang buat kamu insecure lagi sekarang? Kalau insecure sih sekarang nggak ada karena aku udah percaya diri. Oh my god, udah mencintai diri sendiri ya. Enggak, tapi insecure itu pasti ada ya dok ya. Kita perempuan kan apalagi ya. Cuman insecure aku sampai sekarang tuh masih di seputar jerawat sih dok. Dari dulu aku dari SMA itu pasti permasalahannya di wajah, di jerawat. Beruntusan, terutama daerah Beruntusan. dahi ya. Betul. Dari itu dulu semuka dok waktu SMA. Ini udah better aja udah. Oke, ngadep sebelah sana. Oke, ngadep ke sebelah sini. Oke. Sebentar ya, ngadep lagi ke sebelah sana lagi. Oke. Cakep. Ngadep sebelah sini. Ngadep ke Tuhan. Coy. Oke. Oke, beruntusan ya dari dulu ya. Kalau sekarang yang kelihatan sih terutama di daerah dahi sama di daerah sini. Seberapa sering kamu beruntusan? Beruntusan sebenarnya nggak sering-sering banget sih dok. Lebih ke pas momen gitu kan kita itu kan hormon ya dok ya. Cuman aku nggak tahu kenapa daerah sini tuh susah banget hilangnya dari beruntusan nih di sini nih. Daerah jawline sini.
Mungkin karena aku rambut juga kali ya, Kotor karena ya. kotor gitu. Makanya keramas nih. Udah sering. Oh iya ya. Oh iya iya. Karena kadang kegiatannya di luar nalar, di luar aktif, sibuk di luar banget ya. di luar apa? Di luar ruangan. Banyak ya katanya nggak ada job. Amin. Ih, dia off air loh. Banyak kan off airnya ya. Alhamdulillah. Di kemarin iya, tuh iya. di kampung mana? Ini kata netizen ya, aku cuma nyampe. Yang netizen tuh kadang suka gitu, Dok. Banyak ya. Iya. Tapi dia Jobnya di luar negeri ya, Sultan Turki ya terakhir. iya. Dia mau dilamar Sultan Turki kan, Dok? Itu berita lama. Siap-siap dagang kebab. Aku mau daging ya. Tapi aku mau tanya dulu ya, aku mau kumpulin informasi dulu. Itu beruntusan dulu pernah nggak pakai skincare awal-awalnya bagus, terus habis itu kalau di stop kusam hitam, pernah nggak? Pernah. Dulu aku sempat coba paket skincare gitu, Dok. Ada apa namanya? Ada day cream, night cream, ada sabun cuci mukanya, ada tonernya segala macam. Terus karena aku kemakan iklan juga kali ya. Jadi maksudnya si brand ini terlalu overclaim. Jadi pas aku coba kok gak cocok, bukan yang sesuai ekspektasi, malah memperburuk kondisi wajah aku. Malah tambah breakout gitu. Iya, tambah breakout, terus jadi tambah kusam gitu. Jadi kayak waduh. Kalau nggak cocok skincare, coba pakai liur kobra. Coba siapa tahu, iya kan? Agak berbisa ya. Agak berbisa ya. Terus sekarang kalau misalnya nggak lagi menstruasi atau nggak stres, tetap ada beruntusan atau enggak? Enggak sih, Dok. Enggak. Lebih bekas jerawat sih di sini nih. Treatment apa yang kamu sudah lakukan untuk ngilangin beruntusan ini? Diamplas sudah diamplas. Enggak dong. Kayu jati kali dia. Di Mochi Skin, Dok. Mochi. Apa Mochi itu? Skin. Jadi Mochi Skin tuh mana ya aku ngejelasinnya. Kenyal. Iya, jadi dia tuh meninggalkan efek di muka tuh kenyal juga, lembab juga. Tapi dia juga sekalian memudarkan bekas-bekas jerawat. Diapain? Di apa sih, Dok? Jadi tuh dia kayak alatnya kayak pens, bukan? Mikro. Kayak pena kayak gitu. Pen gitu, terus ada jarumnya, terus gitu-gitu. Oh, Aquapure. Iya. Oh, yang ada pena, ada jarumnya ada itu jarumnya gitu. di roller gitu. gitu. Itu mah banyak lah. Tapi nanti 3 hari setelah itu peeling, digosok-gosok gitu, nanti dia peeling gitu, Dok. Aduh. Oh, itu nggak boleh justru untuk pasien seperti kamu. Oh, emang iya, Dok? Iya. Emang kenapa, Justru Dok? kalau misalnya pasien seperti kamu yang beruntusan seperti ini punya, kalau di roller seperti tadi dengan paksa justru akan ngerusak dia punya dan akan menimbulkan jadinya pori-porinya jadi besar. Jadinya ada scars, itu sangat tidak diperbolehkan. Beruntusan seperti ini punya, yang pertama kalau beruntusannya ringan bisa pakai skincare. Oke. Kalau beruntusannya berat, itu saranku pakai laser dan chemical peeling, cuma bisa 2 itu. Kayak jet peel gitu gak sih, Dok? Jet peel tuh nggak boleh kalau Nggak boleh. untuk pasien yang beruntusan seperti sekarang ini ya, malah bisa menimbulkan bekas scar dan bekas jerawat. Oke. Oh gitu. Kalau scar tuh kayak gitu Jet ski sih, Dok? boleh, Bopen, jet bopen. ski. Oh, bopen. Bopen. Jet ski dong di laut, Dok. Gila lagi. Oh gitu, berarti soalnya ini Makanya ke klinik gue aja dong. Jangan semua endorse diterima. dokter gak ngajak lagi. Kurang Kan gede, kita Dok. takut, kita kan takut dihujat juga klinik. Enggak lah. Tapi kalau Nanti dokter banyak rame kalau aku yang datang. kalau Mayang yang datang terus transformasinya ternyata lebih keren, itu kan ya meskipun kurang susah. Ya sebenarnya tuh gue gak usah ngomong deh kayak. Enggak bener. Maksudnya kalau di dokter terus Mayang lebih cantik lagi, lebih glowing lagi, itu kan pasti mendatangkan pundi-pundi rupiah, dokter. Iya, betul Jadi juga. saya bisa digaji, nggak baper lagi. Iya. Jangan diomongin di sini dong. Iya. Oke, terus apa lagi selain itu? Apalagi yang selain beruntusan jerawat, apalagi yang buat kamu insecure? Masih seputar wajah ini sih, lebih ke rahang sih, Dok. Dulu rahang aku dulu kan gak simetris banget. Mungkin teman-teman yang dulu ngikutin perubahan aku tuh dulu muka aku miring, bukan miring sih, ya gak simetris sih. Jadi rahang aku miring kan. Tuh, lihat deh. Aduh, jelek banget lagi. Oh ini ya, ini kelihatan banget nih. Iya kan, miring kan. Ini suka ada di TikTok. Yang warna biru, Mayang pakai abu-abu. Please. Itu hanya sebuah kekhilafan. Itu berapa tahun yang lalu ya? Ini 2022. Iya, yang itu. Ini
Ini 2018 kalau nggak salah. Gila itu baru loh. 5 tahun yang lalu loh transformasi dia loh. Kalian yang hujat-hujat dia kemarin. Parah sih. Ini juga masih gendut banget nih. Ini 60 kalau nggak salah aku. Tapi ini emang beda banget sih. Ini enggak masalahnya ini kamera wartawan gue tahu. Iya. Kan dokter juga kalau di Kan kamera dokter juga wartawan. pernah kan dok. Dok kita tahu kamera wartawan tuh sejahat apa dok. Dokter Kita nggak tahu boleh lah gitu. dok. Dokter juga aslinya putih loh di kamera maghrib kan. Sumpah dokter Richard aslinya putih tahu. Tapi di kamera wartawan sama kita maghrib. Ya oren-oren gimana di wartawan ya? Wartawan punya masalah apa sih dengan kita ya? Oke. Ini wah. Ini Tapi juga coba kita lihat dulu hidungnya sebelumnya dulu. Ini Iya, hidung sebelumnya ya. Ini yang Giginya berantakan Iya tuh bisa kan? kelihatan giginya berantakan berantakan. banget. Hidupnya berantakan. Hidungnya Enggak dong. Enggak ya? Rapi. Hidungnya biasa aja, giginya berantakan. Alisnya masih Sama belum. ini ya? Alisnya good ya kamu ya. Cuma sekarang jadi dibentuk Lebih sulam dibentuk, ya, iya. dirapiin ya. Kalau dulu kan kayak celurit banget tuh. Ini banget kan. Bukannya bagus ya? Enggak tuh. Oke, tuh. kulitnya lebih gelap ya, kulitnya Tensi, lebih ya. gelap. Ini filter apa? Filter itu. Filter. Remini ya say. Remini, aku akuin Harus ya. ada ya, Say. Remini. Tapi itu sudah dioperasi hidung ya. Sudah itu Di tengah juga sudah operasi hidung ya. ini kayaknya udah deh. Sudah. Ini baru Udah banget nih. lepas perban nih yang ini. Ini. Heeh. Bibirnya kenapa itu? Hah? Itu karena itu masih bibirnya masih giginya masih berantakan kan, jadi baru. gigi bawah aku masih agak maju, jadi kelihatan agak jeding gitu ya. Oke, giginya juga diubah, Iya, hidungnya jadi kelihatan, diubah, alisnya diubah. Apa yang masih asli? Dok, Apa ya? Badan sih, badan masih masih asli. asli. Oke. Om, Nggak ada masalah lagi? Enggak ada. Iya, Emang nggak apa masalahnya kalau dia Oplas. Iya, oplas. Enggak, maksudnya jangan terlalu ketagihan oplas, Dok. Ngerinya mirip gayung, Yang Dok. penting kan sebenarnya kalau dia operasi, aku tuh sebenarnya ngomong kayak gini ya. Sebenarnya kalau dia operasi itu boleh atau enggak ya? Sebenarnya kan setiap individu Beda. punya hak dan ini masing-masing ya. Boleh-boleh aja ya. Yang penting tuh jauh lebih baik. Kalau misalnya operasi buat kamu jauh lebih jelek, ya itu bikin masalah. Yang bikin masalah itu boleh nggak kita ke klinik kecantikan? Boleh nggak kita perawatan? Boleh banget. Apalagi kalau punya duit. Tapi pastikan kita tuh jadi lebih cantik. Kalau jadi lebih burik, ngapain tuh ke klinik Iya kecantikan? bener. Iya bener. Iya. Tapi Mayang jadi ketagihan, Dok. Aku tuh takutnya dia bagus udah dong. cantik banget nih. Dia Bagus udah dong. cantik nih sekarang. Jangan ntar dia yang lain-lain jangan. Menurutku sayang. masih banyak yang bisa dibuat lebih baik. Ya, maksudnya maksudnya memang dia banyak harus Enggak, dipermak. masih bisa dibuat jauh lebih baik daripada yang sekarang menurut saya. Apa Jadi nih? kalau misalnya orang lihat ya, dia sudah wah, udah bagus banget tuh dibandingin tadi kan kayak gitu kan. Bisa lebih bagus lagi nggak? Bisa banget. Oke. Oh iya. Apa? Aku Deh pasti. pipi kalau menurutku sudah oke. Smile line kamu bermasalah. Iya, aku baru mau nanya aku baru banget mau lagi. ngomong. Iya, aku kalau ngaca tuh kayak kok kelihatan banget ya smile line aku. Smile line kamu tuh tegas dan dalam dan sudah terlipat. Sudah terlipat tuh kayak gini ya. Dan itu sudah terjadi lama nih. Oke. Kalau sudah terlipat kayak gini, kalau kita lurusin sekalipun, kamu tuh akan bisa kelihatan garisnya. Dan ini sudah terjadi. Oh iya. Jadi ada beberapa orang ini sama kayak relate kalau kita ngomongin kerutan ya. Kerutan itu kalau misalnya terjadi kerutan, semua orang kan punya kerutan biasa ya. Tapi kalau kerutan itu sudah statis, sudah benar-benar diam dan bentuk garis, maka dia akan kelihatan terus. Dia kayak kertas yang tadi sudah patah tadi. Dan kita mau balikin kayak gimana pun, itu agak sudah berat banget. Nah, itu satu di tempat dia. Ya, tempat dia itu smile-nya itu dalam banget dan smile-nya sudah bergaris. Nah, itu harus rejuve, harus diupayakan supaya nggak tambah dalam. Karena kalau nggak, umur berapa Mayang? Aku tahun ini 21. Besok 26 April 21. Selamat ulang tahun. Sengit suka Suka Hamida, Sengit suka Hamida. Kita panggil sekarang juga Fuji. Oh, 2 sekaligus. Sekaligus ya kayak boleh sih. Di sini ya didampingin enggak sih? Enggak boleh. Lanjut dok. Jangan. Ya itu. Kenapa kamu takut ya? Takut banget. Terus smile-nya sih masalah. Terus apa lagi ya? Tapi kalau kayak gitu dok bisa ditarik benang gitu nggak sih dok? Bisa sedikit ditarik benang, diisi pipinya, ditarik sedikit kayak gitu untuk mengurangin beban dari smile-nya. Gigi belum sempurna, bibir. Iya. Bibir kemarin baru selesai sulam. Oh sulam tapi Iya. nggak yang kayak Jisoo.
Yang diginiin. Pengennya gitu, cuman karena banyak acara aku ya, jadi takutnya takut ini ya. ini mulu. Kamu suka nggak dengan bibir kamu? Suka, maksudnya tebel kan. Maksudnya tebelnya nggak yang tebel gimana gitu. Soalnya aku ngelihat banyak kok cewek di luar sana yang rela-relain buat filler, buat mendapatkan bibir tebal gitu. Aku yang udah dikasih bibir tebal secara alami, ya aku syukurin aja sih, Dok. Oke. Mungkin karena giginya ini kali ya, Iya, jadi karena kelihatannya nonjol Iya. gitu bibirnya. Enggak, bibirnya tebal. Oke kok. Tebal. Bibirnya tebal tuh oke ya. Cuma mungkin sedikit kering. Iya. Tidak kurang terawat dengan baik. Terus satu lagi, kalau dibentukin mungkin akan jadi lebih menarik jadinya. Asal Atasnya, jangan Dok. dilebay ya, jangan berlebihan ya. Karena tebal tapi dibentukin sedikit jadinya lebih cakep. Aku pengen kayak gitu, Dok. Cuman ada beberapa klinik yang bilang kalau aku masih di behel, takutnya nanti kenapa-napa behelnya gitu, bener. Dok. Aku sebenarnya pengen agak dibentuk dikit gitu, jadi biar agak lebih bagus kan. Cuman karena aku masih pakai behel nih sekarang, jadi diundur dulu deh gitu. Tapi kamu mau ya kerjain bibir juga ya? Pengen Kamu sih. takut? Kamu ada yang ngomongin gak sih nggak kenal lagi? Ini Mayang? Ada yang terkejut gitu? Ada Kayak gua sih, tadi. banyak sih. Oh, Ada iya. yang lebih pangling sih. Soalnya emang aku juga ngeliat diri aku yang 5 tahun yang lalu aja kayak ini Mayang nih gitu. Ini bukan gua gitu. Iya, cuman ya setiap orang harus glow up sih. Bener. Jadi aku juga kalau abis treatment nih, Dok, di klinik, aku suka bikin skin update gitu. Apa yang kurang, apa yang udah ada perubahan gitu. Tapi jujur nih ya, foto KTP itu kan seumur hidup. Boleh gak kita lihat foto KTP Mayang? Sumpah itu foto KTP terkonyol. Oh iya? Konyol. Ya kita aja, kita berdua aja. Kita berdua deh. Tahu nggak dong? Dedi. Tahu nggak itu foto? Ada ya? Ada. Oke, kita akan tayangkan di televisi kita. Ada. Ada kasih lihat. Tapi lu malu nggak maksudnya gitu? Kayak mbak-mbak. Enggak juga. Parahan yang kerudung abu-abu sih. Tahu nggak itu tuh foto KTP aku baru bangun tidur banget, dibangunin sama Pak RT suruh bikin KTP. Babe masih oke kok. Bagus tahu. Tapi lihat tuh Dibandingkan itu dengan cabi dia banget. mungkin. Itu aku nggak ngalis, pakai lip tint seada-adanya. Demi nggak lo, make kalau up. itu ditayangin, sumpah itu bagus tahu. Bagus apaan? Bagus Bagus. buat jadi hujatan. Enggak bener tapi bagus ya, Dok ya? Emang kenapa? Kamu masih ini kak? Tapi menurutku dari semua artis di Indonesia, kamu salah satu orang yang menurutku kuat banget kok Iya, untuk menerima gila. hujatan. Gila. Keren banget. Masih loh. takut kan melihat hujatan? Enggak, aku juga sebenarnya jarang lihat komen Jangan lihat komen. negatif sih, Dok. Jarang banget. Yang kamu sering lihat apa komen positifnya? Jarang kan tapi. kadang juga Enggak, benar ya kan? Tanya deh sama dia deh. enggak, tapi kadang suka bacain juga sih. Cuman gak aku masukin ke hati karena udah terbiasa juga kan. Karena dihina, dihujat, dibully itu udah makanan aku sehari-hari, Dok. Iya benar. Kalau ada monster ya, lu nonton Godzilla gak sih? Nonton. Godzilla ngelawan Kong, Tahu. dia kan nyerap itu nuklir kan? Iya. Ikan Mayang dia nyerap hujatan. Nyerap hujatan sehingga dia menjadi kuat. Cantik. Iya. Jadinya cantik. Jadinya cakep. Guys, aku ngomong-ngomong ya, kita semua konsep kita ngobrol di sini ya, itu sudah disetujui dan sudah di script oleh semua orang. Takut. Enggak, lanjutin Dok lah. Tapi dia menerima dengan baik, tapi nggak apa-apa berubah jadi lebih baik seperti sekarang. Iya, benar banget. Dan Tapi setelah sekarang berubah jadi lebih baik, jadi ada pacarnya. ada lah, kan pengusaha Turki dibilang. Aduh, aku kalau ngomongin masalah kasmaran aku masih single. Tisu. Enggak, Bukan mau nangis. Bukan mau nangis. Aku masih single, Dok. Karena aku lebih mau fokus ke karir dulu aja sama pendidikan aku gitu. Iya. Jadi Lanjut kuliah. kuliah aku udah semester 4 tahun ini. Kedokteran ya kemarin. Ya? Bukan. Bukan, Dok. Enggak. Bukan Mayang yang ini kayaknya, Dok. Ya. Iya benar, dia masuk kedokteran. Oh iya. Sempat emang beritanya Kak. Enggak, emang awalnya aku mau sempat masuk ke FKG, cuman karena nilai aku tidak memenuhi persyaratan, jadi akhirnya paralel ke FISIP gitu. Kalau nilai aku ke FISIP itu masuk. Oke.
Mayang, apalagi yang pengen kamu ubah sekarang 2024? Kayaknya satu tahun kamu ada satu penampilan baru deh. Iya ya dia tuh. Apalagi kamu pengen? Jujur banget sebenarnya pengen pipi sih. Pipi. Diapain pipinya? Biar pengen Aduh. tirus. Aduh jangan. Jadi dia. Tapi kemarin aku juga sempat ngobrol. Coba aku periksa ya, coba ya. Boleh nggak? Sedikit. Gigit. Lepas. Oke. Coba lihat giginya. Agak kelihatan gigi bawah. Oke, masih asimetris ya. Masih asimetris. Tapi ini kamu bisa ngecil sedikit. Tapi aku nggak yakin itu bisa buat kamu jadi lebih bagus. Kadang-kadang kita kayak gini ya, Mayang. Aku ngomongnya. Gak semua hal yang bagus di orang lain, kalau ditemplokin ke muka kita itu jadi bagus. Iya sih. Contohnya kayak gini, aku selalu ngomong ya. Hidungnya Tom Cruise. Itu bagus banget, mancung ya. Bibirnya Kylie Jenner, itu bagus banget. Tapi apakah kalau bibirnya Kylie Jenner ditempel ke kamu, itu buat kamu jadi lebih cantik? Belum tentu Loh. Ada mata siapa yang bagus? Karena wajah kita ini, tubuh kita ini adalah harmoni. Jadi kadang-kadang kita ngomongin hidung seperti ini bagus, tapi ada orang yang hidungnya pesek tapi cantik. Iya betul. Saya contohnya ya kan. Oke. Ada juga orang yang giginya itu katanya gigi harus bagus supaya kelihatan bagus. Ada orang yang punya gingsul, senyum kelihatan Cantik. cantik. Iya betul. Harmoni, ketika dirapiin gingsulnya tidak terlihat lebih cantik kayak gitu. Iya, Jadi benar. kayak wajah kita itu harmoni. Jadi jangan semuanya juga diubah. Nah, kamu punya rahang itu bisa dikecilin. Bisa dikecilin, menurutku nggak usah dioperasi, pakai botox saja itu bisa dikecilin. Oke. Tapi aku nggak ngerasa itu buat kamu jadi lebih baik menurut. Tapi emangnya Dok, kemarin aku sempat ngomong ke dokternya, bilang, "Dok, aku boleh nggak apa sih Dok namanya OP apa ya Dok? Sedot lemak di Pipi. Apa namanya Dok? Namanya aku ya itu lupa. Dok, aku bisa nggak ya sedot lemak di pipi?" Terus kata dokternya, "Jangan, kamu memang pada dasarnya emang Tulang pipi pipinya aku tinggi. tinggi Betul. gitu. Jadi katanya sih jangan, mungkin lebih fokusnya ke diet aja katanya." Dan aku nggak ngelihat pipi kamu tuh cabi. Jadi kalau misalnya kamu hilangkan lagi lemaknya, kamu akan looks old. Iya, kamu akan kelihatan tua, kamu akan kempot. Sedangkan kamu baru umurnya 21, Mayang. Kita tuh pipinya tinggi-tinggi. Iya. Gue diet abis, terus ini gue kempot abis, gue dikatain ini tua banget. Jadi kan kayak penyakitan." nenek-nenek jadinya. Bener. Jadi jangan dikecilin. Kalau mau kecilin bagian sini oke, tapi menurutku juga nggak buat kamu better banget. Oke. Kalau badan. Berarti kalau botox oke ya Dok? Botox masih oke sih. Dan kalau misalnya nggak oke sekalipun, enaknya adalah ini kan tindakan yang ada masa waktu ya. Jadi 6 bulan. Iya, Kalau kamu nggak suka ya di-retouch kamu nggak usah lakukan lagi kayak gitu punya. Tapi kalau kamu suka kamu bisa lakukan lagi. Kemarin aku juga sempat botox sih di dahi karena aku ada kerutan kan. Ini sekarang udah hilang kan. Ini Oh itu mendingan itu? iya, Oh awalnya tuh ada kerutan, garis. ada garis berlapis-lapis gitu. Oke. Cuman udah di botox kemarin, sekarang udah ya better lah gitu. Oke, budget perawatan 1 bulan berapa, Mayang? Itu bayar semua atau endorse semua, Mayang? Apa nyicil? Kan kita nggak tahu ya. BPJS. Enggak ya. Kalau dikalkulasiin sih enggak sih, sebenarnya di aku perawatan itu ya Tergantung ada treatmentnya apa aja kali Demi ya. wajah cerah dan ada glowing, Mayang adiknya Vanessa Angel bayar klinik kecantikan seharga 80 juta. Buset 80 juta. Emang nggak? Lu menyewa rumah Benar. di Citayam. iya, itu kalau dikalkulasiin iya. Itu Udah awal-awal kamu Dok. ngaku. 80 Iya. Ini benar atau marketing dari kliniknya? Ayo. Benar. Benar. Itu hidung tambah panjang tuh. Benar. Udah bohong. Oh ini tuh klinik yang hidung juga. Lu pikir cuma lu doang yang di entertainment? Enggak dong, ini benar. Karena kalau dulu awal-awal kan aku emang perawatan seintens itu kan. Kadang seminggu 2 kali, seminggu sekali. Jadi benar-benar fokus tuh, dari bekas jerawat aja itu kan kelihatan banget kan. Jadi emang dari dokternya juga menyarankan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi 80 juta itu bukan dalam sekali perawatan. Iya. Jadi bohong. Tetap ya dok bohong. Maaf. Tapi bener. Dalam sekali perawatan apa enggak nih? Enggak Kan kamu bilang tadi akumulasi dalam kan. sebulan lah, dalam Itu sebulan. jumlah bilnya tapi digratisin kan? Apa enggak? Udah. Enggak, itu dalam sebulan itu kalau totalnya dong. Oh iya, tapi nggak bayar kan itu kan? Bayar. Bayar. Ada yang bayar, ada yang endorse. Itu dah aku suka. Ada yang endorse gitu dong.
Merasa kurang mancung, Mayang Luciana oplas hidung lagi. Oh, kamu berapa kali hidungnya? 2 Dua. kali. Oh, Kan nah awal. ini cerita menarik ini. Kenapa? Jadi yang Endos pertama kurang cocok ya? Aduh. enggak, ini jadi operasi pertama itu implan dulu, Dok. Implan. Dan 7 bulan atau 8 bulan setelah rinoplasti ada ini, Dok. Masalah. Bukan masalah sih. Oh, udah Ada ini potong cuping. Oke. Oh iya. Potong cuping gitu. Terus ada Batangnya juga kan? agak sedikit dibenerin. Dibenerin juga. Dinaikin Di lagi tempat kayaknya. yang berbeda. Enggak, tempat yang sama. Oh, di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Oh, potong. Berarti ini setelah datang ke tempatku ya berarti ya? Aku bulan apa ya waktu itu, Dok? Waktu itu Sekitar bulan September, Oktober ya? kayak sebelum Oktober ya. Oh, sebelum Oktober. Aku- Benar, abis dari tempatku kamu baru potong cuping berarti. Kayak kamu berubah lagi hidungnya. Tapi ini endorse. Kalau kamu nggak jawab, aku yang Lalu- jawab nih. Enggak. Aku kapan ya? Enggak, aku yang cuping itu aku bulan Oktober. Mhm. Kayak Tapi baru-baru sebelum- deh. Setelah datang Setelah dari ya? tempat aku. Setelah datang Oh iya, dari berarti tempat setelah aku. iya benar. Oke, tapi ini lebih bagus, Bagus ya? daripada Enggak, ini kalau sebelum- ini enggak endorse nih bayar. Ini Serius, bayar dua-duanya. Emang iya, Dok? Bayar ini bayar. Bayar. Serius, Oh iya, ntar kasih tahu ya. Soalnya Nanti pengen. abis ini ya. Pengen. Cakep soalnya hasilnya. Aku Bagus. juga mintanya kemarin nggak yang too much gitu, Dok. Karena kan aku sebelum rinoplasti juga ada konsul dulu kan sama dokternya. Ini bagusnya nih diukur dulu nih mancungnya yang L banget atau yang natural aja. Aku mintanya, Dok, yang senatural aja deh gitu. Oke. Soalnya disesuaikan juga kan sama bentuk muka aku. Kalau yang terlalu mancung takutnya Gak cocok ya. nggak cocok. Aku ngelihat cewek-cewek lain rinoplasti yang hidungnya mancung banget itu di mereka cantik, tapi kayak yang kata dokter bilang di aku belum tentu cocok Bener, gitu. Nah, kamu ngerasa ini sudah cocok untuk kamu? Cocok. Oke. Udah berarti nggak cukup. Udah cukup. Dagu. Dagu waktu itu sempat di filler juga. Itu sekali, Dok. Sekarang udah nggak pernah lagi. Sudah tidak pernah lagi. Aku boleh pegang nggak? Masih ada nggak? Itu 2 tahun yang lalu sih, Dok. Emang kepegang. Kerasa sih emang. Oh iya. Hampir nggak ada lagi. Iya. Hampir tidak ada lagi. Badan adakah yang di ini? Dan paling treatment ini aja sih, Dok. Slimming itu yang pakai plat itu, Dok. Oh. Iya Terus itu pakai yang di- pakai pakai jelly jelly gitu gitu. ya. Oke, radiofrekuensi Iya, ya untuk itu. ngencengin ya. Emang Ngencengin. kenapa? Kan masih muda. Ada Kan- masalah agak buncit dikit sih, Dok. Hidup Agak dia kan buncit. udah senang dong. Makan pasti berantakan, bikin perut buncit, iya dong. Iya, tapi dari situ juga aku jadi lebih concern buat olahraga sih. Wah, keren. Olahraga, nge-gym. Aku juga sekarang udah mulai rutinin nge-gym, treadmill gitu. Oke. Kardio lah ya. biar- Kardio Heeh. buat nurunin berat badan. Apa efeknya yang terjadi setelah kamu merubah penampilan kamu menjadi seperti sekarang? Job jadi lebih banyak, Iya. pacar jadi lebih banyak, Ada. gebetan jadi lebih banyak. Aduh. Jadi lebih pede di foto pasti. Iya, Iya. itu salah satunya. Jadi lebih pede di foto. Sekarang juga kalau kemana-mana gak harus pakai make up. Kalau dulu tuh, Dok, aku kalau kemana-mana nih harus banget pakai make up buat nutupin si breakout aku kan. Si beruntusan. Iya, itu si beruntusan ya. ini. Jadi kayak aduh gimana nih buat nutupin gitu kan, karena udah pakai skincare ini itu nggak ada yang cocok, makanya kalau kemana-mana harus pakai make up. Mm-mm. Tapi sekarang setelah aku sudah maksudnya perubahan muka aku tuh udah better banget dari yang dulu. Sekarang udah ya sisa bekas-bekas jerawat aja sih, jadi udah nggak separah dulu gitu. Jadi aku kalau kemana-mana nggak pakai make up Udah gitu. pede ya. Iya, terus Heeh. kalau foto juga kadang nggak pakai filter Mm-mm, gitu. udah. Itu sih yang aku rasain nggak jauh lebih pede sih dari sebelumnya. Soalnya dulu aku kalau beli skincare juga nggak lihat-lihat lagi gitu apa aja sih kandungan yang di dalamnya, apakah ada hyaluronic acid atau ada niacinamide gitu. Dulu tuh aku nggak seconcern itu, Dok, kalau beli skincare. Jadi itu yang bikin aku kayak main asal pakai aja, akhirnya muka jadi tambah breakout gitu. Jadi sekarang aku kalau beli skincare itu lebih concern lagi, ini ada kandungan apa aja, apakah ada centellanya, Mm-mm. ada hyaluronic acidnya apa enggak, ada niacinamide-nya apa enggak. Iya, lebih aware sama komposisinya ya. Lebih aware sama komposisinya Heeh. karena jangan cuma kemakan sama iklan. iklannya aja. Wah, ini bagus buat ngilangin bekas jerawat,
bagus buat ngilangin beruntusan, tapi Padahal aslinya. aslinya ya Tapi kan yang iklanin lu juga. ini gak terus enggak. Giliran dokter mau ngiklanin keluar muncul dari ID. Dokter dilarang iklan gitu. Ya, tapi ini serius nih, kalau aku beli skincare aku ini beli ya, bukan Beli teman-teman, bukan beli. endorse, beli. Aku kalau beli sekarang lebih concern buat lihat kandungannya ada apa aja di dalamnya gitu. Oh, lebih Soalnya kan aware lagi. hyaluronic acid itu bagus buat ini kan dok, beruntusan gitu, jerawat gitu kan. Emang iya dok? Tapi Bukan- maaf kalau salah ya dok. Ya kamu kan dokter salah boleh. mulu, kamu mau bener juga salah ya. Maksudnya kalau salah mohon dikoreksi dok. Hyaluronic acid itu bukan untuk beruntusan sih. Hyaluronic acid itu tapi efeknya bisa saja ke beruntusan. Hyaluronic acid itu sebenarnya adalah untuk menahan air di dalam kulit. Jadi kalau misalnya kita taruh hyaluronic acid, Hydrate ya. dia itu nahan air di dalam kulit sehingga jadinya jadi lebih lembab Oke. gitu. Oh iya melembabkan ya. Iya betul, Kalau melembabkan salisilik? kulit. Salisilik itu adalah BHA. BHA itu ada AHA, BHA, PHA namanya ya. Jadi itu punya efek eksfoliasi, tapi juga bisa untuk ngilangin komedo, bisa juga ngangkat kulit mati, regenerasi kulit kita gitu. Berarti kalau kayak mayang beruntusan gitu butuhnya apa komposisi? Salisilik acid itu salah satu Salisilik ya. yang bagus banget ya, tapi menurutku sih balik lagi permasalahan dia ini apa nih? Kalau permasalahan dia ini akan ada di hormonal, berarti kan memang sering terjadi satu. Yang kedua, dia harus sering bersihin pori-pori dia. Karena kalau pori-pori dia ini cukup besar sebenarnya. Dia ini tipikal wajahnya itu berminyak dan pori-porinya itu besar. Jadi kalau misalnya berminyak, pori-porinya besar, akhirnya jadi nyumbat pori-porinya. Dan itu nyebabin jerawat, beruntusan, dan lain sebagainya. Efeknya lagi adalah dia harus double cleansing, membersihkan makeup dengan baik. Kalau dia nggak bersihin makeup dengan baik, nggak treatment untuk ngecilin pori-pori, nggak treatment untuk bersihin pori-pori, maka akan mudah terjadinya beruntusan dan jerawat. Oh, aku mau nanya dok, mumpung masih bahas double cleansing. Kan katanya ada yang bilang double cleansing itu harus pakai Jangan micellar atau ini clay. ya, apa sih, balm. balm gitu. Itu harus digosok-gosok gitu. Tapi katanya itu juga nggak bagus buat pori-pori. Katanya itu bisa menghambat pori-pori ya dok. Nutup pori-pori gitu kali ya. Nutup pori-pori maksudnya. Cleansing gitu. balm. Cleansing balm. Cleansing balm. Ya. Tergantung sih. Jadi kita ngomong seperti ini ya. Untuk membersihkan wajah, kalau kita ngomong double cleansing, itu ada banyak macam. Ada dia pakai micellar water bisa, pakai cleansing balm bisa, pakai oil cleansing juga bisa. Pakai milk juga bisa. Ada banyak macam. Tapi kita harus sesuaikan dengan permasalahan kulit kita. Kalau kulit kita itu berminyak, disarankan pakainya micellar water. Kalau kulit kita itu kering, disarankan pakainya oil cleansing ya, Jadi balm itu boleh nggak pakai. Kalau wajah kita tuh kering, bagus banget pakai balm. Tapi kalau wajah kita berminyak, aku lebih saranin sih pakai micellar water sih sebenarnya. Micellar water. Tapi kalau misalkan aku kan kadang aku juga suka bold makeup gitu ya dok. Tapi kalau pakai micellar water aja tuh kadang Nggak suka ngangkat ya? nggak ngangkat, terus juga kadang apa ya, lebih buang-buang kapas sih. Bener. Tapi kalau pakai cleansing balm itu kan lebih cepet. Sekali doang gitu ya. Terus dua cuman ngabisin 3 kapas juga oke dok. Gitu. Oke, kamu pelit kapas ya. Makanya menggunakan Bukan pelit Go kapas green sih, dok, go kita green lebih ke dok. go green dok. Saya lagi lebih ke go ngebelain green. mayang nih dok. Oke. Iya. kamu bisa menggunakan micellar water punya saya. Apa tuh dok? Micellar water punya aku cepat. Oh iya. Cepat ya. Dan dia punya eksfoliasi micellar water itu pertama juga di Indonesia, micellar water yang eksfoliasi. Jadi kalau kamu oles ke wajah, dia tuh kayak, kamu pernah gak sih dia tuh oles ada dakinya, ada gak sih produknya? Ambil dong. Oh di yang situ. kayak ini di loh, sana kayak tuh rasanya tuh lurus, ada. nanti ada scrub residu, Iya, residu betul. gitu, scrub gitu. Oke. Nah itu tuh produk baruku yang aku buat kayak untuk, kan biasanya kayak gini ya, kalau misalnya kita make up ya, paling sering itu adalah tertinggal jadinya komedo, Betul. Oke. ya kan? Laci itu. Laci itu, suster, Ini. Ini Oh ini dok, yang mana dok? ini ada. Oh itu. Oke. Buka ya. Tapi kalau abis pakai ini boleh pakai toner lagi? Memang nggak ada hubungan dengan Oh, nggak toner ada. ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kan paling sering kan jadi komedo kan. Nah kalau kalian pakai ini dia nggak nyebabin komedo nih, kita lihat ya. Oke. Nih ya. Oke, ini gosok nih.
Muncul. Oh iya. Oh iya. Coba. Oke. Ini dosa-dosa kita semua keangkat. Banyak banget dosa kamu. Ya ampun, geli. Nih, lihat nih, kelihatan gak sih? Kelihatan. Nah, kelihatan nih ini aku. Oh Nah, iya, kelihatan. itu sebenarnya bukan efek dari kulit matinya sih, tapi ini adalah perpaduan antara micellar water ini dan juga minyak dan sebum dalam sini dia ngangkat, tapi jadinya jadi seperti ini, jadi kayak ada ya muncul kayak apa ngomongnya daki ya, daki itu bahasa Kayak Indonesia nggak sih? Daki ya. Nah, daki. Tapi dia jadinya Nge-scrub lebih gitu membersihkan, ya? iya. benar, lebih Sehingga nggak ngangkat ya. jadiin komedo. Nah, kamu bisa ngambil yang seperti itu punya. Sini dong. Oh. Beli. Suster resepin. Resep ya. Micellar water. Ini kita up nggak harganya? Harganya dari awal sudah mahal sih, 250.000. 250.000. Oh murah ya untuk seorang mayang teman-teman. Ya ampun. Saya jadi gosok-gosok nih enak banget ya. Iya, tapi jadi ini sih Jadi lebih lembab cerah ya? Enggak jadi lembab sih, Dok. Enak. Oh, Oke. tapi ini pakai kapas atau sampai gini aja? Pakai kapas bisa, pakai tangan juga bisa sih. Itu enaknya sih. Nah, ini yang baru nih. Buat teman-teman yang mau langsung CO aja. Oh, sekalian ya. Mumpung ada mayang teman-teman. Nah, bisa seperti itu tuh. Oke, kamu mau tanya apa lagi? Mumpung aku ada di sini nih. Ya, tapi aku mau nanya nih. Apa tuh? Kamu kan suntik putih. Oh iya, Iya, suntik putih apa kolagen? suntik putih. Aku juga Berarti aku yang sering. kolagen bohong. Tuh, tanya dokter. Mayang yakin minuman kolagen bikin kulit putih Putih. nih, sudah gua klarifikasi. Udah pernah ya, udah pernah. Lanjut Nggak lah. bikin kulit putih. Nggak bikin. Tantang netizen tanya Dr. Richard Lee. Infus dia. Infus di Athena pastinya. Aduh. Iya, ini suntik putih. Jadi sebenarnya gini, Dok. Aku kan kadang juga bukan kadang sih, sering kan aku infus whitening. Cuman semenjak kemarin ngelihat salah satu artis karena sering infus whitening dia terkena autoimun. Oh, Itu cita-cita jadi ya. aku ngerasa kayak aduh bahaya nggak ya ke depannya. Maksudnya aku nggak tahu infus whitening dampaknya akan sebesar itu gitu kan. Dan juga kan banyak juga yang bilang kalau infus whitening itu juga bisa ngaruh ke ginjal gitu. Jadi aku kadang sekarang nih aku kalau mau infus whitening mikir-mikir infus nggak ya Oh, jadi gitu. ragu. Jadi agak ragu, Dok. Jadi aku harus gimana, Dok? Oke, aku akan jawab ya. Apakah infus whitening itu bisa menyebabkan autoimun? Ya, ada artis juga yang ngomong seperti itu. Aku bilang, dari mana jurnalnya seperti itu? Oke. Setauku autoimun itu di jurnal penyebabnya itu unknown, tidak diketahui. Kalau ada yang ngomong tuh autoimun itu disebabkan oleh infus whitening, nggak bisa seperti itu. Buktinya teman-teman yang lain yang infus nggak ada semuanya yang autoimun. Iya benar. Ya kan, sama kayak kemarin ada suatu obat sakit kepala yang katanya menyebabkan anemia aplastik. Perasaanku semua warga Indonesia ini pernah makan obat itu. Apakah semuanya anemia aplastik? Bener, Gak bener, bisa bener, dong bener, kita bener. langsung Oke. hubungkan ke sana kayak gitu. Oke. Butuh jurnal, butuh penelitian. Oke, Dan yang infus di tempatku itu ada ratusan ribuan dan gak ada satupun yang autoimun. Jadi kita tuh nggak pas banget ketika kita autoimun nyalahin. Apalagi kita nggak tahu. Kalau kayak gitu, aku juga bisa nih. Kamu autoimun. Tadi pagi makan tempe, terus bilang, tempe. gua autoimun karena tempe. Nggak bisa sih. Gak bisa kan kita ngomong seperti itu kan, harus ada penelitiannya. Benar. Infus dapat menyebabkan penyakit ke ginjal. Aku nggak bisa ngomong tidak, aku tidak bisa ngomong juga iya. Kenapa? Karena balik lagi obat infusnya apa, dikerjakan di mana. Oke. Kalau aku ngomong enggak, infus pasti aman. Nanti ada yang kerjakan di mobil, Oh. ada yang Oh, kerjakan iya. di salon, Iya. ada yang kerjakan di ini. Nanti kena ginjal mereka. Makanya Ilegal aku itu bilang, ya? betul. Kalau kamu mengerjakan di tempat yang tepat, di dokter, di sarana yang tepat, mudah-mudahan insya Allah aku ngomongnya semuanya pasti aman. Oke. Karena pasti ada yang tanggung jawab. Enaknya, bedanya kayak gini, kalau kamu pergi ke tempat dokter, ke klinik yang resmi, dengan ke tempat yang abal-abal atau yang nggak jelas. Kalau ke tempat yang abal-abal memang murah. Sama, infus juga. Tapi kalau ada apa-apa dengan kamu kejang-kejang, dia lari. Karena dia nggak tahu harus ngapain kamu. Oh benar. Karena bukan profesional.
Tapi kenapa si orang tersebut bisa mendapatkan alat-alat itu, Dok? Ya Maksudnya gampang lah kalau di Indonesia semua Banyak. gampang. Semua ada. Kalau di orang Indonesia semua dalamnya. gampang. Iya. Bisa belajar lah kita ya kayak gitu. Bisa dibuka YouTube sambil belajar Iya. bisa. belajar dari YouTube ya, ngeri ya. Tapi kalau dokter, ketika kamu ada apa-apa, maka dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan ke kamu. Jadi kamu, karena kan semua tindakan itu kan pasti ada resikonya ya. Misalnya kamu ada alergi atau kamu kejang-kejang, dia tahu nih. Maka dia juga menggunakan produk-produk yang biasanya jauh lebih ya, terutama penyakit. Nah, ini kan infus tuh ada banyak macamnya. Betul. Ada mungkin yang autoimun itu yang itu loh, yang masuk ke darah itu loh, apa sih, gen-gen. Gen. Itu mungkin nggak? Infus kromosom. Infus kromosom. Itu mungkin Kalau nggak? menurutku infus kromosom itu adalah nama marketing ya. Itu nama marketing. Jadi apa sih yang bisa bikin orang itu kulitnya putih? Itu dulu nomor satu ya. Kalau infus itu semua sama. Kalau kita ngomong makan di restoran, semua restoran itu ya bisa makan. Iya. Ya, tapi kalau kita ngomong makan apa yang bisa buat darah tinggi, kambing misalnya kan, atau makan apa ke Korea, restoran Korea, jelas lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong infus whitening, zat apa dulu yang bisa untuk memutihkan? Oke. Vitamin C itu bisa untuk mencerahkan kulit ya. Tranexamic acid itu menurut beberapa penelitian itu bisa untuk mencerahkan kulit. Glutathione bisa untuk mencerahkan kulit juga. Nah, jadi kalau ditanya apa yang bisa untuk memutihkan kulit, kalau bahannya itu mungkin bisa untuk memutihkan kulit kita. Nah, sekarang masalahnya kalau suntik kromosom bisa nggak mutihin kulit? Emang bisa kromosom kita diubah? Nah, itu dia. Kalau kromosom kita diubah, kamu XX, aku XY, berarti kamu bisa jadi XY dong. Serem banget kan? Dan kalau aku nggak salah nih, perubahan gen pada manusia itu adalah sindrom. Ya kan, sindrom Down, sindrom Marfan, itu kan terjadi perubahan pada kromosom. Kalau kromosom kita berubah terus jadi sindrom, serem Wak. Serem ya. Ya makanya aku bilang itu adalah marketing sih sebenarnya. Cuma kan orang Indonesia tuh suka marketing ya. Iya. Namanya diubah sedikit kayak gitu punya, ya bisa agak sedikit harganya lebih mahal. Iya, benar gitu. banget. Karena itu mahal banget kromosom. Ya mungkin gak sih kromosom kita berubah? Kalau kromosom kita bisa berubah, gue gak lesin anak gue, sumpah. Ngapain gue lesin anak gue? Tinggal pakai kromosom ya. Gue capek-capek lesin anak gue basket. Gue cari aja kromosomnya Michael Jordan tuh di situ. Suntik ya. Iya, ngapain gue les-lesin dia? Nanti dia percaya kromosom. Tapi ya aku juga emang sempet terafirmasi, Dok, sama berita artis tersebut. Jadi sama suntik, aduh, infus whitening bikin autoimun gitu, Dok. Jadi sempat terafirmasi. Jadi sekarang aku udah tahu nih ilmunya dari Dr. Richard gitu. Kalau menurut aku jauh ya. Kalau misalnya kita ngomong infus whitening itu bisa menyebabkan autoimun, menurut aku jauh banget sih kita mengklaim seperti itu. Kalau yang mengklaim seperti itu harus bisa menunjukkan jurnal dan buktinya. Oke. Tapi dia sempat nunjukin bukti apa namanya? Bukti di infus. Ya dia buktiin makan tempe juga nggak? Iya sih. Jadi memang nggak ada bukti yang lebih meyakinkan banget gitu kalau itu benar-benar. Ya sama kayak misalnya kita ngomong ya apa ya kayak tadi ya, makan obat sakit kepala bisa menyebabkan anemia katanya. Efek sampingnya anemia aplastik. Banyak orang makan obat sakit kepala, nggak semua ya jadi anemia aplastik kayak gitu. Nggak bisa dong kita ratakan. Atau besok kalau misalnya kamu nih operasi hidung nih, terus kamu kanker, terus kamu dibilang kankernya itu karena operasi hidung. Kan nggak nyambung menurutku. Belum tentu, karena setauku kanker itu unknown, tidak diketahui penyebab pastinya. Gitu. Dan dia tuh pasti ada prosesnya kan. Betul. Buat bikin jadi kanker tuh harus jadi. Jangan-jangan sebelum dia infus dia sudah autoimun. Nah, itu kan jadi. Gak ada yang tahu. Tapi kan biasanya kalau gitu harus ada biotest dulu, Dok. Biolab ya? Apa? Biologi, biodata, Kamu jangan salah ngomong. Maaf ya. Cek lab, Dok, maksudnya. Cek labnya kan kelihatan kan cuma ada perubahan dari autoimun ya. Kalau penyebabnya kan kita nggak bisa konfirmasi apa itu perubahan. Kalau menurut aku itu hoax banget deh. Hoax banget ya. Pokoknya. Tuh guys, berarti hoax. Oke. Jadi masih pengen lanjut infus? Setelah mendengar penjelasan dari dokter, kayaknya aku lanjut, Dok. Lanjut lah. Kamu punya kulit itu sudah jadi lebih putih loh. Mau seputih apa sih? Mohon maaf ya, aku bukan diskriminatif, aku bukan juga rasis atau apa ya.
semua warna kulit itu bagus. Aku sekali lagi ngomong, semua warna kulit itu bagus. Tapi memang kalau di Indonesia, warna kulit yang lebih putih, lebih cerah, itu kelihatan lebih cantik, lebih bagus ya. Pakai baju apa aja lebih bagus. Buktinya kalau kalian lihat, enggak, semua warna kulit bagus. Mayang kalian lihat, kalau bagi kalian semua yang puji, oke, jadi lebih bagus, lebih bagus sekarang. Itu karena salah satunya kulitnya jadi lebih cerah, jadi lebih putih. Tapi menurutku, kamu bisa lebih cerah dari ini lagi. Dia apa Kulit yang kamu. Di infus, salah satunya pakai kapsul whitening juga oke banget. kapsul whitening. Pakai white tomato. White tomato. Aduh, pernah lagi gue Kasih. kasih white tomato. Aduh dengan senang hati. Oh bukan, ini Gatot Kaca. Itu Gatot Kaca. Otot besi. Aduh. White tomato. Ada cutter. Tapi White tomato tuh dia garing glutathione. Yang garing glutathione Dok? tomat. Yang 7 kali glutathione itu lebih kuat daripada tomat merah. Jadi bisa untuk memutihkan, mencerahkan kulit, ngeratain warna kulit. Semua tubuh loh, bukan cuma wajah. Tapi infus whitening tuh dia bisa putih atau cerahnya tuh semaksimal apa sih dok? Misalnya nih, Semaksimal. maaf dok, potong. Misalnya kalau aku kan warna dasar kulit aku kan tan ya dok. Maksudnya kalau aku infus whitening sering nih, itu batas maksimal aku buat mencapai cerahnya itu tuh semana dok? Semua orang itu punya batas maksimalnya masing-masing. Oke. Gak ada yang tahu. Aku juga gak bisa prediksi, gak bisa tebak kayak gitu. Tapi menurut pengalaman, menurutku kamu yang aku temuin kamu sekarang dan kamu yang dulu aja, kamu punya kulit naik 2 ton, 3 ton. Menurutku kamu bisa naik 2 ton lagi dari ini. Tapi memang kamu gak mungkin bisa seputih aku ya. Iya. Karena kita kan Oke. Beda ras. ya. Iya, beda. Tapi kamu bisa lebih putih dari ini. Karena aku ngelihat kamu perubahan kamu tuh cukup banyak dan cukup jauh. Dan gak ada salahnya untuk jadi lebih putih menurut aku. Iya. Tapi itu juga harus diimbangin sama body lotion gak sih dok? Boleh, sangat membantu. Scrub gitu-gitu. Membantu. Tapi tidak banyak. Enggak. Ya nomor 1 kalau utama sih kalau body lotionnya nggak mungkin dioles semua badan ya. Iya, Iya sih, paling bener. kita kan daerah sini doang, kaki gitu kan. Repot banget. Sunscreen, Atau kita bikin kolam renang body lotion terburu. Kalau Mayang bisa. Kan Dedinya kan banyak banyak duit. Iya. Amin ya Apa Allah, namanya? amin. Tapi permanen gak sih dok? Nah iya tuh dok. Permanen. Kalau Serius? kalau kena sinar matahari nih dok. Oh iya, tentu saja tidak. Kalau dimasukkan permanen atau tidak itu setelah selesai tidak infus dia akan balik lagi. Menurut aku ini permanen. Menggunakan white tomato juga kapsul whiteningnya juga kalau kalian gunakan itu 6 bulan. Kalian yang takut jarum, dok aku takut jarum, klinik kecantikan gak ada yang bagus, semua abal-abal di sini. Kamu coba deh pakai kapsul whiteningnya. Pakai 6 bulan tuh hasilnya sudah oke banget, sudah maksimal banget ya. Ketergantungan enggak, begitu kamu lepas kulit kamu seperti itulah. Tapi kalau kamu berjemur ya hitam lagi. Enggak sih dok. Bukan artinya kamu kebel. Iya. Ini sama kayak orang stem cell. Dok, habis ini kita stem cell lagi nggak dok? Aku pasti sehat ya. Aku suruh dia nyebrang jalan. Kalau ada tumbuh Lu kira Captain America? Oh berarti permanen ya dok kalau infus whitening tuh. Permanen. Tapi harus tetap dijaga. Dijaga juga kan. Harus tetap dirawat untuk selanjutnya Oke. gitu. Nah kalau sunscreen yang untuk, kan waktu itu kita ngomongin yang untuk muka 30 sama 50 beda. Kalau untuk tangan sama aja. Boleh pakai yang 30 50 nggak ada masalah. Tapi kan lengket ya. 50 Iya, itu pasti lengket. lengket. Bener banget. Oh, Aku lagi. kadang Nggak. kalau pakai sunblock juga kadang. Jadi kayak gerah. Iya, gerah panas, lengket. Tapi itu ngaruh gak sih? Beneran ngaruh ngelindungin kulit kita dari paparan sinar matahari? Ya pengaruh lah pasti. Kalau SPF 50 kan lebih kuat daripada SPF 30. Tapi sekali lagi cuma lebih kuatnya 5%. Jadi menurut aku sih ya, aku pribadi lebih suka yang 30. Aku pakai SPF 50 itu kalau ke pantai. Bahkan kalau ke pantai itu aku multiple brand. Jadi aku beli dari punya aku sendiri, aku sudah pakai kayak gitu ya. Dari Indomaret aku semprot juga, dari ini aku multiple brand karena aku takut ya. Karena kan aku kan kerja kan, bagiku kan kulit kan adalah aset ya. Apalagi pekerjaanku kan Iya. seperti ini ya. Makanya aku lebih menjaga sih. Sudah sampai di sana pun pas naik kapal aku tutup-tutup kayak Iya, gitu. sama lagi. Ya itu semua sama dah. Iya. Kayak orang-orang kita tuh lebih takut kena panas daripada kegerahan gak sih? Anti matahari banget. Iya anti banget gitu karena Ya karena mutihinnya susah cuy. Iya. Bener lagi. ngabisin duit banyak. Tapi aku kadang kalau nih di pantai nih dok, aku udah pakai sunblock nih. Tapi setelah dari pantai aku juga tetap ngerasa kok gelapan lagi ya, padahal udah pakai sunscreen. Memang seperti itu. Apa yang gitu ya dok? Memang seperti Banyak itu. sholat dan Tapi Biar gak maghrib tapi ya. daripada kamu nggak pakai sunscreen lebih parah lagi. Oh, lebih parah ya. Oh iya. Dan ada orang tertentu yang tirosinnya itu tirosinasenya itu hormon
hormonnya itu melaninnya itu kalau kena matahari dia lebih cepat terbentuk dibandingkan dengan orang lain. Nah kita tuh kayaknya begitu dah. Karena kalau kena matahari dikit, buset langsung gesem gitu. Ada beberapa orang yang memang seperti itu. Tapi itu benar ya dok, kalau misalkan keseringan kena paparan sinar matahari bisa menyebabkan kanker kulit. Iya, itu fakta. Oh, itu fakta. UVA dan UVB. UVA itu bisa menyebabkan kanker kulit. Makanya bisa lebih bagus menggunakan SPF dengan PA++. Tandanya apa sih dok kalau misalkan kita kanker kulit gitu? Kanker kulit itu ditandai dengan adanya salah satunya bercak warna hitam, tumbuh, ya. Nggak ada. Tapi dia ada ininya nih. Apa sih ini dok namanya dok? Apa? Ini kayak bintik-bintik gitu loh. Itu apa namanya nih dok? Apa nih? Enggak, normal ini. Ini aku kalau kedinginan, emang ini kayak gugup dia. Merah gitu. Oh gugup. Oh Enggak gugup dok. Aku emang kalau kedinginan gitu. Apa sih merah. Ada urat-urat merahnya gitu. Oh iya. Kalau kedinginan itu pas kedinginan aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanya nggak ke dokter? Apa ya? Banyak ya. Banyak sih dok, kayak bisa sampai 3 jam di podcast sih kalau aku tanyain semua. Apa selama mama yang mah nggak apa-apa. Lagi ya. Ada lagi? Tapi kalau misalkan aku mau treatment bibir nih dok, tapi boleh gak sih dok sebenarnya kalau ada behel gitu? Apa harus treatmentnya apa dulu nih? Filler, boleh, tahu sulam, boleh. Gitu. Tapi waktu itu aku nanya sama dokternya katanya jangan, karena aku masih pakai behel. Aku nggak tahu tuh. Apa hubungannya yang disulam kan bukan behelnya? Ya, mungkin takut kegesek-gesek gitu kali ya. Enggak apa gitu. Mungkin dia nggak mau. Soalnya gratis. Itu paling sering gak alasan. Rugi dong. Si dokternya gak mau rugi itu kan buat aja alasan. Rugi dong. Gak bisa nih pakai behel nih, gak bisa. Iya. Padahal mah. Gue dulu pengalaman sih seperti itu. Oke. Dok saya mau infus whitening dok kayak gitu. Ibu kan baru selesai lahiran. Tapi kok aku sudah selesai nih dok. Anak kamu sudah 2 tahun. Tunggu lagi lah kayaknya. Gak ada gratis. Kalau Kama yang gak ada pertanyaan lagi, kayaknya kita enakan main game ya. Iya boleh. Kita main game dulu. Ini nama gamesnya Piko, pilih dan cocokkan. Di sini ada 4 foto suami saya. Nah ini 4 status nih, tinggal kamu kasih, dicocok-cocokin gitu loh. Kamu maunya suaminya yang mana gitu, coba pilih dah. Cocokin. Terus kasih alasannya apa? Hujat nih gue bisa ini. Enggak. Nah, itu tuh, turun ranjang. Teman dulu. Oke, dari Kak Niki Tirta deh. Kak Niki Tirta aku kakak. Karena aku udah kenal Kak Niki tuh dari aku kecil. Oke. Dari kakak ya? Iya, udah aku anggap sebagai kakak juga. Oke. Jeffrey Nicole. Pacar deh. Nggak apa-apa orang. Siapa tahu dia denger terus dia ngechat kan DM. Iqbal Ramadan. Iqbal apa ya? Teman. Kenapa? Kayaknya asik sih kalau dia. Nggak suka Cowboy Junior? Oh bukan. Kok jawabnya ragu? Iqbal teman, tapi kenal? Enggak pernah. Oh enggak kenal. Berarti tipe suami idaman kamu Angga Yunanda. Iya, tinggal suami. Oke, kalau nggak ada di sini, siapa sih tipe suami ideal kamu selain pengusaha Turki itu? Aduh. Sudah perawatan mahal nih. Iya, masalahnya. Harus berkualitas nih suami. Iya, pasti setiap perempuan ada tipe untuk menjadi pendamping nanti ya. Iya, benar. Aku sih nggak ada yang signifikan gimana-gimana. Yang penting sih aku ya bertanggung jawab gitu. Ya itu mah standar. Ya itu udah pasti. Yang seperti Dedi ya. Seperti Dedi. Iya bisa jadi. Tapi kaya. Maksudnya banyak uang atau ada usaha. Itu pasti dong. Pasti dong. Pasti. Seperti Dedi ya. Seperti Dedi ya. Humorisnya. Seperti Dedi juga ya. Tahan hujatan seperti Dedi juga ya. Terus fisiknya aku nggak mikirin yang harus ganteng yang gimana ya. Ya masa sih nggak harus yang ganteng? Alhamdulillah, kalau enggak ya udah sedikasih sama Allah aja. Seperti siapa tuh jadi tempatnya kalau di Indonesia? Masih loh ditanya loh.
Kamu suka koko-koko Cina kayak gini gak sih? Ya, maaf ya dok. Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita tutup sesi ini karena sesuatu melegakan. Kak Mayang karena tadi sudah konsultasi jangan lupa bayar ya. Ini sudah saya. Berapa? Kita teman-teman bayar. Bisnis ya. Bisnis dong. Kita endorse. Iya lah. Nanti Buan itu endorse nggak ada kita. Ini kamu nanti bayar di depannya Kak ya. Baik. Makasih Maya Makasih sudah banyak, datang ke sini Maya. Makasih, Nanti Suster. sekali lagi ketemu kita akan jadi lebih cantik. Amin. Kita bedah lagi, kita bandingkan lagi dengan foto yang Iya. pertama nanti. Makin bumi langit. Semangat terus ya. Amin, Kamu makasih. itu orang yang baik benar. Tuh, kamu harus tiru. Bayang aja bisa seperti ini, kamu juga pasti bisa. Aku bisa tuh. Semangat. Ada harapan kan beda senyum kamu kan? Ada. Ada dok. Terima kasih Kak Mayang. Dadah.